Masa penyesuaian di dalam bilangan yang artinya masa di mana manusia diberikan pengertian akan bilangan itu sebagai penerapan yang dipaksakan, yang harus dilakukan. Jadi ini masa penyesuaian untuk bilangan itu diterapkan bagi kita, ya. Dan barang siapa melanggar, maka dikenakan berbagai-bagai macam penghukuman. Dan masa inilah manusia seharusnya bisa belajar dan mengenali sesungguhnya masa sulit sudah di depan mata. Maka seharusnya manusia tidak akan menerima apapun wujudnya untuk membuat manusia menjadi merasakan ketakutan atau yang dipaksakan. Nah, kita memahami ya. Jadi dikatakan kalau ini masa penyesuaian di dalam bilangan. Jadi Tuhan mau setiap kita melihat keadaan ini, kita harus berhikmat. Loh, kenapa harus dipaksakan? Ada apa? Dan kenapa kita tidak boleh melakukan aktivitas dengan leluasa tanpa ini? Ada apa di balik semua ini? Nah, jadi bukan semata-mata untuk kesehatan, karena jelas kita tahu kalau itu tidak diklaim sepenuhnya bisa untuk memberantas, ya. Tetapi kalau itu sudah ada pengklaiman mutlak, kalau itu bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi saat ini, maka go on. Nah, tetapi yang kita lihat bahkan ini ada berulang kali. Jadi ada apa? Karena itulah Tuhan mau kita berpengertian dan penuh hikmat. Begitu juga dengan saat ini kita dilatih untuk menghadapi ujian-ujian yang akan terjadi di masa berikutnya. Nah, tetapi di sini saja manusia sudah lengah. Yang Tuhan inginkan seharusnya, seandainya dia memperdengarkan langsung suaranya, anakku berhikmatlah, lihat musim, lihat segala keadaan, berhikmat dan bijaksanalah. Itu yang sesungguhnya Tuhan beritahukan. Itu yang sesungguhnya Tuhan perkatakan gitu. Oleh karena itu kitalah yang harus mendengar suara hati Tuhan itu. Segala sesuatu itu, kalau memang itu merupakan segala sesuatu yang menghalangi, itu tidak menciptakan damai sejahtera. Itu berasal dari mana? Kalau itu memang bukan menciptakan damai sejahtera, ya, kenapa kita harus memberi diri? Terlebih itu harus masuk ke dalam sel-sel. Nah, seperti itu. Jadi ini masa simulasi ya. Nah, kalau masa simulasi berarti masih ada pengharapan dong? Ada. Ya. Dan saya berani mengatakan ada. Namun akan sangat sulit. Mohon maaf untuk kabar buruknya. Untuk kabar baiknya, ya, ada kesempatan. Untuk kabar buruknya, mereka yang benar-benar kita ya, siapapun yang sudah memang terlanjur, akan menghadapi masa yang sulit. Gitu. Ya. Nah, jadi sesuai dengan apa yang Tuhan beritahukan, akan ada satu tulah nanti. Akan ada satu masa yang besar juga. Itu akan ada satu kejadian di dalam bumi, di mana akan ada satu sakit penyakit yang sangat besar. Dan ini yang rentan dengan itu semua adalah yang tubuhnya telah rusak gitu. Karena itu akan merusak tubuh. Apa yang diterima itu merusak tubuh, ya. Dan efeknya seperti yang Tuhan katakan, tidak saat ini, namun 2 tahun, 3 tahun dan tahun-tahun ke depan akan melihat gitu. Makanya diberhentikan, dari sekarang diberhentikan semuanya itu, karena akan lanjut ini ya. Nah, jadi itu efeknya. Dan berikutnya akan banyak orang yang tiba-tiba akan meninggal, dan seolah-olah itu serangan jantung, bahkan kanker ya, akan banyak nanti terjadi. Itu sebenarnya karena prosesnya itu sudah bekerja di dalam tubuh itu. Jadi kesakitan yang dialami itu nanti akan besar, bahkan dikatakan seperti mencari maut tapi tidak ketemu gitu.
Jadi dari sekarang tetap berdoa, katakan kepada Tuhan, Tuhan tahirkan darahku, Tuhan ampuni aku, Tuhan tahirkan darahku. Dan dari sekarang saya katakan bagi yang sudah menerima, jangan pernah lepaskan persekutuanmu kepada Tuhan. Pulihkan sel-sel itu semua dengan persekutuan di dalam Tuhan yang sesungguhnya, yang sepenuhnya, no kompromi lagi. Ya. Supaya kuat. Nah, dan berikutnya akan tiba masa pelarian. Kita tidak tahu itu kapan, tetapi akan segera akan tiba. Nah, kalau setiap kita yang sudah menerima itu dan ketemu dengan masa pelarian itu, ya, itu akan sangat sulit. Karena apa? Itu akan terdeteksi. Makanya saya katakan perjuangan mereka akan sangat sulit. Itulah makanya saya selalu berteriak dan berseru, jangan. Itu saja efek ya. Makanya saya katakan dari sekarang setiap kita yang sudah menerima dan kita juga yang belum menerima, bantu mereka dengan apa? Doakan mereka, rangkul mereka, karena banyak yang mereka lakukan karena tidak tahu gitu. Oleh karena itu dari hari ini selalu minta hikmat Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lihat di depan kita, Tuhan berikan aku hikmat. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, mintalah hikmat itu. Jadi kalau kita meminta hikmat itu, Tuhan akan memberikan, ya. Oke, itu di dalam tahun 2021, ya. Nah, 2021 adalah masa penyesuaian di mana bilangan, di dalam bilangan, yang artinya masa di mana manusia diberikan pengertian akan bilangan itu sebagai penerapan yang dipaksakan, yang harus dilakukan, dan barang siapa melanggar maka dikenakan berbagai macam penghukuman. Di masa inilah manusia seharusnya bisa belajar dan mengenali sesungguhnya masa sulit sudah di depan mata. Maka seharusnya manusia tidak akan menerima apapun wujudnya untuk membuat manusia menjadi merasakan ketakutan. Jadi sekali lagi, kalau engkau merasa ketakutan, jangan terima.